Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Cahyadi Nugraha. Saya dari kelas Informatika C. Saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Matematika Diskrit. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan setiap jawaban dengan lebih rinci. Oke, A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ini berarti kita menggabungkan semua elemen yang ada di himpunan A dan himpunan B tanpa mengulangi elemen yang sama. Dalam hal ini, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 9. Jadi, gabungan kedua himpunan tersebut adalah himpunan baru yang berisi semua elemen dari A dan B yang merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Yang B, komplement A irisan C sama dengan 68. Ini berarti kita mencari semua elemen yang ada di himpunan komplement A yang juga merupakan anggota himpunan C. Himpunan komplement A adalah himpunan dari semua bilangan asli yang lebih besar dari 4. Karena himpunan A hanya berisi bilangan asli dari 1 hingga 4, jadi himpunan komplement A adalah 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan C adalah 2, 4, 6, 8. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut adalah 6 dan 8. Yang C, B yang tidak ada di himpunan A sama dengan 5, 7, 9. Ini berarti kita mencari semua elemen yang ada di himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 9. Jadi himpunan B yang tidak ada di A akan berisi semua elemen B yang tidak ada di A yang merupakan 5, 7, dan 9. Yang D, komplement C gabungan dalam kurung B irisan komplement C tutup kurung sama dengan 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini berarti kita mencari semua elemen yang ada di himpunan komplement A dan juga irisan dari himpunan B dan himpunan komplement C. Himpunan komplement A adalah himpunan dari semua bilangan asli yang lebih besar dari 4 yang merupakan 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan komplement C adalah himpunan dari semua bilangan ganjil yang lebih kecil dari 10, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Irisan dari himpunan B dan himpunan komplement C adalah 5, 7, 9. Jadi gabungan dari himpunan komplement A dan irisan B dan himpunan komplement C adalah 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang E, dalam kurung A yang tidak ada di B tutup kurung gabungan C sama dengan 1, 2, 4, 6, 8. Ini berarti kita mencari semua elemen yang ada di himpunan A yang tidak ada di himpunan B dan juga semua elemen yang ada di himpunan C. Himpunan yang tidak ada di B akan berisi semua elemen yang dari A yang tidak ada di B, yang dalam hal ini 1 dan 4. Jadi irisan dari himpunan A yang tidak ada di B dan himpunan C adalah 1, 2, 4, 6, dan 8. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Untuk menentukan banyaknya himpunan dari bagian dari himpunan, kita pertama-tama perlu menentukan jumlah bilangan prima yang kurang dari 20. Bilangan prima kurang dari 20 dimasukkan ke dalam variabel A, yaitu variabel A yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jumlah bilangan prima kurang dari 20 dan 8. 20 adalah 8. Setiap elemen dalam himpunan dapat menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dari setiap himpunan bagian. Oleh karena itu, jumlah himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen adalah 2n. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 kuadrat 8 sama dengan 256. Kita lanjut ke nomor 3.
Terdapat 3 sistem operasi komputer, yakni Windows, Mac, dan Linux. Yang diketahui ada 50 yang akan saya kode jadi S. Orang yang di lingkungan memiliki komputer. 16 diantara memiliki sistem komputer yang saya akan menjadikan kode A irisan B irisan C. 5 hanya memiliki Linux, yaitu kode A. 7 hanya memiliki Mac yang akan saya kode jadi B, dan 19 hanya memiliki Windows yang akan saya kode jadi C. Saya akan langsung menjelaskannya saja. Total orang yang memiliki sistem operasi komputer sama dengan A tambah B tambah C tambah A irisan B irisan C sama dengan 47. Total orang yang tidak memiliki sistem operasi sama dengan S kurang 47 sama dengan 3. Total sistem operasi yang di lingkungan sekitar sama dengan A irisan B irisan C kali 3 tambah A tambah B tambah C sama dengan 79. Baik, saya akan lanjutkan ke nomor 4. Di sini ada R1 yang mempunyai value AA, BB, CC, DD, AB, BA pada himpunan A sama dengan ABCD. Kita akan menginvestigasi apakah variabel tersebut mempunyai regresiv, simetris, atau transitif. Pertama, kita akan regresiv dulu. Relasi R1 dikatakan regresiv jika setiap elemen himpunan memiliki pasangan yang sama dengan dirinya sendiri. Dalam kasus ini, setiap elemen ABCD memiliki pasangan yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu AA, BB, CC, DD. Jadi, R1 adalah relasi yang selektif. Oke, kita lanjutkan ke simetris. Relasi R1 dikatakan simetris jika setiap pasangan AB dalam R1 maka pasangan BA juga ada dalam R1. Dalam kasus ini AB ada dalam R1, tetapi BA juga ada dalam R1. Jadi R1 adalah relasi yang simetris. Selanjutnya kita tentukan apakah dia transitif. Relasi R1 dikatakan transitif jika setiap kali AB dan BC ada dalam R1, maka AC juga ada dalam R1. Dalam kasus ini, kita tidak memiliki AB dan BC di R1, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah R1 adalah relasi yang transitif atau tidak. Selanjutnya kita yang ke B. Variabel R2 sama dengan mempunyai value 11, 2,3 dan 4,1 pada himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama kayak sebelumnya, kita akan menginvestigasi apakah mereka punya regresiv, simetris, atau transitif. Pertama, regresiv. Relasi R2 tidak regresif karena elemen 2, 3, 4 tidak memiliki pasangan yang sama dengan dirinya sendiri. Selanjutnya simetris. Relasi R2 tidak simetris karena meskipun 1,1 ada dalam R2, tetapi 1,4 tidak ada dalam R2. Selanjutnya transitif. Relasi R2 tidak transitif karena kita memiliki 1,1 dan 1,4 dalam R2, tetapi tidak memiliki 1,4 dalam R2 yang merupakan syarat untuk transitif. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan langsung saja ke bagian pengertian rumusnya. Fungsi komposisi fungsi f yang diikuti oleh fungsi g dalam kurung x, berarti kita menerapkan fungsi gx ke dalam fungsi fx sama dengan 2x kuadrat 2 kurang x tambah 1, dan fungsi f dalam kurung x sama dengan 3x tambah 2. Langkah-langkah untuk mencari fungsi f yang diikuti oleh g dalam kurung x adalah: pertama, gantikan x dalam f dalam kurung x dengan g dalam kurung x. Yang kedua, hitung nilai f dalam kurung g dalam kurung x tutup kurung. Pertama,
kita substitusi G dalam kurung X ke F dalam kurung X, sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 2X kuadrat 2 kurang X tambah 1 tutup kurung tambah 2. Kemudian kita distribusikan 3 ke dalam 3 suku di dalam kurung, sama dengan 6X kuadrat 2 kurang 3X tambah 32 tambah 3 tambah 2. Sekarang gabungkan suku yang serupa, sama dengan 6X kuadrat 2 kurang 3 tambah 5. Jadi hasil dari fungsi f yang diikuti oleh fungsi G dalam kurung X tutup kurung sama dengan 6X kuadrat 2 kurang 3X tambah 5. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian B. Fungsi komposisi f fungsi komposisi fungsi G yang diikuti oleh fungsi f dalam kurung X. Berarti kita menerapkan fungsi f dalam kurung X ke dalam fungsi G dalam kurung X, sama dengan 3X tambah 2, dan fungsi G dalam kurung X sama dengan 2X kuadrat 2 kurang X tambah 1. Langkah-langkah untuk mencari fungsi G yang diikuti oleh fungsi f dalam kurung X adalah: pertama, gantikan X dalam G dalam kurung X dengan F dalam kurung X. 2. Hitung nilai G dalam kurung F dalam kurung X tutup kurung. Pertama, kita substitusi F dalam kurung X ke G dalam kurung X, sama dengan 3 dalam kurung F dalam kurung X tutup kurung sama dengan 2 dalam kurung 3X tambah 2 tutup kurung kuadrat 2 kurang dalam kurung 3X tambah 2 tutup kurung tambah 1. Kita mulai dengan mengkuadratkan 3X tambah 2 sama dengan dalam kurung 3X tambah 2 tutup kurung kuadrat 2 sama dengan dalam kurung 3X tambah 2 tutup kurung buka kurung 3X tambah 2 tutup kurung sama dengan 9X kuadrat 2 tambah 12X tambah 4. Selanjutnya, substitusikan ke dalam fungsi G dalam kurung X, sama dengan 2 dalam kurung 9X kuadrat 2 tambah 12X tambah 4 tutup kurung kurang dalam kurung 3X tambah 2 tutup kurung tambah 1 sama dengan 18X kuadrat 2 tambah 24X tambah 8 kurang 3X kurang 2 tambah 1 sama dengan 18X kuadrat 2 tambah 21X tambah 7. Jadi hasil dari fungsi G yang diikuti oleh F dalam kurung X tutup kurung sama dengan 18 kuadrat 2 tambah 21X tambah 7. Kita akan lanjutkan ke bagian C. Fungsi F kuadrat min 1 dalam kurung X fungsi inverse fungsi F dalam kuadrat min 1 dalam kurung X dari F dalam kurung X sama dengan 3X tambah 2. Berarti kita mencari nilai X yang ketika dimasukkan ke dalam F dalam kurung X akan menghasilkan nilai Y yang diberikan. Langkah-langkah untuk mencari F kuadrat min 1 dalam kurung X adalah: pertama, ganti F dalam kurung X dengan Y. 2. Tukar X dan Y. 3. Selesaikan untuk Y. Kita mulai dengan sama dengan Y sama dengan 3X tambah 2. Kemudian kita tukar X dan Y jadi X sama dengan 3X tambah 2. Selanjutnya kita selesaikan untuk Y. X kurang 2 sama dengan 3Y. Jadi hasil dari F kuadrat min 1 dalam kurung X adalah sama dengan X kurang 2 pangkat 3. Oke, dengan ini
Saya sudah menjelaskan dari jawaban saya. Mohon maaf kalau ada yang belum terlalu dimengerti dan belepotan. Maafkan saya atas segala kesalahan yang saya perbuat di jawaban UTS ini. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.